hanya ya Allah. Kalau dia berkedai di pasar, ramaikanlah pelanggannya ya Allah. Kalau dia punya travel umrah, banyaklah orang mendaftar untuk pergi umrah dengannya ya Allah. Kalau dia menjual makanan, durian, katan, sanok, apam, kue sarabi, ramaikan orang belanja ke kedai makanannya ya Allah. Kalau dia tidak bersuami, suaminya sudah meninggal, carikan dia jodoh ya Allah. Semuanya kalau sudah dilengkapi oleh Allah, maka rezeki akan menjadi berkah. Saya doakan Bapak dan Ibu yang hadir malam ini diberkahi rezekinya oleh Allah, karena ada disediakan sebahagian untuk masjid kita ini. Itulah realisasi dari salat dan infak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang bungo ke surau malam mandanga kaji bersama-sama. Terima kasih apa-apa ibu-ibu nalah menjawab salam. Ambo doan sadonyo masuk surga. Nak duo pantun sairiang dari dare katugu galam, lapeh kapasa tabiang tinggi. Sia ibu-ibu nantak menjawe salam. Ambo doa lakinyo babini cik lai. Amin. Amin. Dah ada nama amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru dzikra hadhimil ladzati ya'nil maut. Yang kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Ihsan, yang kita hormati Datuk Rio yang sebentar ini sudah memberikan sambutan, dan kita hormati Bapak anggota DPRD, seluruh tokoh masyarakat yang hadir, baik tokoh adat dan tokoh agama, termasuk ibu-ibu yang dalam organisasi Muhammadiyah, maka disebut ibu-ibunya ibu-ibu Asia. Ibu-ibu yang tergabung, suaminya masih aktif di ASN,
Itu ibu-ibu Dharma Wanita dan PKK. Ibu-ibu yang aktif suaminya di kepolisian, itu namanya ibu-ibu Bayangkara. Seluruh ketua ibu-ibu itu saya hormati, termasuk ketua julo-julo. Mudah-mudahan semua ibu-ibu sehat walafiat, taat kepada Allah, patuh kepada suami, bahagia rumah tangga, murah rezeki, dan dimatikan oleh Allah nanti dengan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Tanggal berapa hari sekarang ibu-ibu? Hijriah. Tanggal 9 Sya'ban. Kemudian yang perlu saya tanyakan lagi, peristiwa Mi'raj Nabi ini tanggal berapa terjadinya? 27 Rajab. Ya Pak? Tanggal 9 Sya'ban kok Isra Mi'raj Nabi nama yang kita peringati. Coba Pak jawab gak seorang jangan niang saya. Nabi yang mana? Apa tamanuang lombo bagarah itu. Memperingati hari-hari besar Islam ini tidak terkait dengan tanggalnya. Yang namanya sejarah Nabi, semenjak Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad, harus umat Islam mempelajari. Jadi seluruh Nabi itu agamanya Islam. Bu, saya ingin membaca dahulu sebelum sejarah Nabi Muhammad menerima perintah salat. Saya ingin dahulu membaca sedikit sejarah Nabi Adam. Tapi saya perlu komunikasi dua arah dengan jamaah. Nabi Adam itu dari apa diciptakan? Ada enggak ayah dan ibunya? Jawab Bu, jangan diam aja. Nabi Adam itu ada enggak ayah dan ibunya? Dari apa dia diciptakan? Wa bada'a khalqal insani min tin. Dimulai kejadian manusia itu dari tanah. Bagaimana cara Allah mencetaknya dari tanah, itu tidak perlu kita selidiki. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Idza aradallahu syai'a ay yaqulu lahu kun fayakun. Ya kan? Nah, jadi setelah Nabi Adam itu diciptakan, Pak, dia sendirian. Nampaklah dia burung merpati tabang dua ikue. Apa kata Nabi Adam dalam hati? Kenapa dalam hati? Lawan bicara enggak ada. Belum ada teman yang lain. Dalam hatinya dia bicara, ya Allah, andaikan saya berdua pula seperti burung merpati ini, alangkah bahagianya hidup yang risih ini, ya Allah. Itu di mana diucapkannya? Di dalam hati saja. Sekarang pertanyaannya, kalau kita menyumpah dalam hati, mengupat dalam hati, tahu enggak Allah? Tahu. Wallahu alimum bizatis sudur. Allah mengetahui apa isi dada kita ini. Apa kata Allah ketika Adam mengenang dalam hatinya untuk ada teman bicara? Adam, ya Allah, picingkan matamu. Dipicingkan mata dek Nabi Adam. Tangilu tulang rusuknya kuat. Nan sebelah kemari, sebelah kida. Kemudian setelah tulang rusuk itu rasa ngilu, sakit, buka mata gitu Allah. Dibuka mata, sudah duduk sebelah kirinya perempuan cantik
yang langsung diberi nama oleh Allah Hawa. Iya kan? Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, ada lagi yang perlu kita baca di sana. Setelah Adam berdua dengan Hawa, langsungnya pacik tangan Siti Hawa. Apa kata Allah? Jangan engkau belum menikah. Jadi nan bujang jonan gadis, jangan main nawai ze. Harus menikah dulu. Jadi yang menikahkan Nabi Adam itu Allah. Allah jadi walinya. Dan siapa bapak-bapak jadi saksinya? Malaikat. Apa maharnya? Syahadat. Syahadat yang mana? Ya yang bapak baca sekarang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang pertanyaannya lagi. Sudah adakah Nabi Muhammad di zaman Nabi Adam? Belum. Tapi namanya sudah disiapkan oleh Allah. Maka dia Sayyidur Mursalin, penghulu segala Rasul. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian Nabi Adam itu beranak 41. Sebab tidak ada orang yang menyuruh KB. Presiden dia, Perdana Menteri dia, Menteri dia, Gubernur dia, Bupati dia, Camat dia, Datuk Rio dia. Siapa yang akan memerintahnya? Hanya Allah. Itulah di zaman Nabi Adam ini. 41 itu anaknya setiap lahir kembar. Yang ke-21 tidak kembar lagi. Namanya Sis. Itu dia jadi Nabi. Kemudian siaminantunya Pak Ustadz. Orang lain tidak ada. Di zaman Nabi Adam boleh dinikahkan anaknya sama dengan anaknya. Cuma yang beda lahirnya. Anak yang lahir nomor 1 dinikahkan laki-lakinya dengan anak perempuan yang lahir nomor 2. Anak laki-laki yang lahir nomor 2 dinikahkan dengan kakak perempuan yang lahir pertama. Begitu sejarah Nabi Adam. Kemudian kita kepada Nabi yang kedua. Nabi yang kedua siapa? Idris. Nabi Idris itu bagaimana? Beliaulah yang mendesain pakaian. Tapi pakaian menutup aurat. Jadi Nabi Idris sambil menjahit pakaian, dia selalu berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Akhirnya malaikat maut kagum. Ya Allah, saya kagum dengan Idris ini. Kalau kami bangsa malaikat taat kepada engkau, kami tidak punya nafsu. Idris ini manusia, dia punya nafsu. Saya kagum. Dia punya nafsu tapi dia tidak terpengaruh dengan nafsunya. Sambil bekerja dia zikir. Boleh tidak saya berteman dengannya? Kata Allah, boleh. Diizinkan ambo ke rumahnya ya Allah. Baiklah gitu Allah. Tapi jangan diambil angoknya lu. Ajalnya lu sampai je. Atibalah Nabi Idris di sana. Selaku manusia Pak, seperti ibu-ibu kita ini, sebelum kita datang dijamunya dengan buah-buahan. Begitu Nabi Idris, dijamulah malaikat maut itu dengan lah 3 harinya si nampak ndaknya awai-awai makan engkau. Bangkon ndak dimakan. Ana malakul maut. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat ndak ada jadi anggota DPR. Karena dia tidak punya nafsu, dia tidak ingin berkuasa, tidak ingin pangkat, karena dia sudah diberi oleh Allah tugas. Oh malaikat maut. Sekarang bertanya saya kepada Datuk Rio, boleh tak? Kalau Datuk dapat bakawan jo malaikat maut, diminta. Walaupun tidak dijawab, saya sudah tahu. Katanya
awak bakawan kau malaikat maut nah, jan capek na diambil anggo ambo ndak, bisnis ambo banyak, anak ambo alun basuami sadonya lain, adonya nang kuliah, membana ambo ya, jan diambil anggo ambo. Beda dengan Nabi Idris. Kalau engkau malaikat maut, supaya saya semakin sadar, semakin taat, saya ingin engkau minta izin kepada Allah, saya akan mencoba mati. Melapor malaikat maut tadi kepada Allah, ya kan? Boleh tak Idris ini dia ingin mencoba mati ya Allah? Kata Allah boleh. Tapi setelah dia mati nanti karena ajalnya belum sampai, minta kepada saya lagi untuk dia saya hidupkan. Apa kata malaikat maut? Idris, sudah dapat izin dari Allah, tidurlah. Setelah Nabi Idris tidur menentang, disuruh melipat tangan langsung. Kemudian diambillah roh itu dari bawah. Wal tafatis saqu bisaqa, bertaut kedua betisnya ini, itu keterangan Allah dalam Quran, menahan sakit sampai ke atas, terus keluar di ubun-ubun. Tidak ada rohnya lagi, sudah dingin tubuh Nabi Idris ini. Sudah sekian menit, apa kata malaikat maut? Ya Allah, tolong hidupkan dia kembali. Dihidupkan ya Allah. Jago Nabi Idris duduk. Sudah tu dia menangis. Bang kau menangis cik malaikat maut. Bagaimana rasanya meninggal tadi? Dicabut roh. Kalau diambil kambing 20 ekor, ke-20-nya tidak disembelih. Ketika hidup itu dikelupasi kulitnya dengan pisau, dikumpulkan sakit kambing yang tidak disembelih itu, dikelupasi kulitnya, dikumpulkan sakit yang 20 ekor itu, lebih sakit dari itu lagi. Jadi bapak-bapak, itu sejarah Nabi Idris. Kecil Nabi Idris kolai, ia malaikat maut, minta izinlah kepada Allah supaya lebih sadar saya lagi, bawalah saya melihat neraka. Amuannya orang-orang yang korupsi ko pak, nyo izin Allah di Allah ke malaikat membawanya ketika hidup ko mencari neraka supaya ada efek jerah. Iya, supaya ada efek jerah. Dibawalah Nabi Idris ini melihat neraka. Tiba di neraka itu dia tutup mata saja. Ndak lantai yang nembok ke. Kemudian dibawalah Nabi Idris ini melihat surga. Tiba di dekat surga itu pak, di pintunya nampak namanya Idris. Bertanya Nabi Idris kepada malaikat maut, apakah kamar surga yang ini untuk saya? Iya. Karena Nabi itu semuanya masuk surga. Pak, saya mohon maaf bapak yang merokok, selama saya pengajian ini jangan merokok. Cobalah pak, bapak umur berapa? Umurnya berapa? 68, muda dari saya. Saya sudah 73. Ya, iya kan? Kalau ditabungkan pitih rokok tuh pak, saya yang coba ya, saya perokok berat dulu. Kemudian saya berhenti, ditabungkan, hanya 2 tahun dapat biaya umrah. Kalau lah merokok apa sepanjang umur labara pitih terpanggang tuh. Kan? Rancak mana buang. Sekarang pertanyaannya, ya kan? Ketika bapak merokok, tiba di rumah, ada enggak mengajak istri? Istri saya, sekolah duduk merokok, berdua-dua. Lihat tuh. Enggak kan? Tandanya merokok itu enggak bermanfaat. Ada enggak bapak-bapak putranya di SMP, di SMA, bapak sedang merokok, sekolah nak merokok sama ayah. Lihat tuh. Malah kita marah kalau anak sekolah kita merokok.
Jadi kalau memang kita marah kepada anak kita merokok, ayahnya harus berhenti merokok. Karena itu tidak ada manfaatnya. Yang ada mudaratnya. Rokok merusak kesehatan. Saya perokok berat, Pak. Bisa berhenti? Bisa. Kalau kita niat berhenti. Ya kan? Ini usulan yang sangat baik. Pak anggota DPR merokok. Aja merokok aja lah. Keluar di masjid kau baniat tidak merokok lah. Lebih-lebih kalau kita sudah ada cucu di rumah, kita merokok, itu nikotin itu berbahaya untuk anak-anak. Berbahaya. Ya kan? Tapi saya bukan begini, kan ada pula iklan rokok membunuhmu. Itu saya tidak percaya itu. Tapi mengganggu kesehatan benar. Membunuh itu tidak. Ya kan? Yang kerap kali membunuh manusia itu siapa? Manusia pula. Kira-kira mana yang banyak manusia dibunuh oleh manusia daripada harimau membunuh manusia? Itu sebabnya manusia yang tersesat dari jalan Allah lebih jahat dari binatang. Harimau menerkam manusia, Pak, tidak sebanyak manusia membunuh manusia. Coba Bapak bayangkan Netanyahu, ya kan? Sharon, Perdana Menteri Israel, sudah berapa dia bunuh manusia? Memang tidak dia secara langsung, tapi dia yang menyuruh. Kalau menurut saya, Pak, Netanyahu itu lebih kejam daripada Fir'aun. Fir'aun yang dibunuh anak laki-laki saja. Netanyahu rumah sakit, pasar, masjid, rumah ibadah dihancurkan semua. Jadi benar kata Allah, kalau manusia itu sesat, lebih tersesat dari hewan. Kemudian yang ketiga, Nabi Nuh. Adam, Idris, Nuh. Sudah Nuh ini, Bapak-bapak, saya sampaikan satu lagi saja, Nabi Ibrahim. Kalau ke-25-nya Nabi hari, Pak. Nabi Nuh ini, Pak, 1000 tahun berdakwah, istrinya tidak masuk Islam. Berat tidak beban mentalnya? Orang diajak masuk Islam, anak dan istrinya tidak mau masuk Islam. Karena dia sudah lebih 950 tahun berdakwah, orang ini hanya patuh 40 pasang, 20 laki-laki, 20 perempuan. Diminta oleh Nabi Nuh, saya sudah siang malam berdakwah, ya Allah. Tidak banyak orang yang patuh ke agama ini. Datangkanlah azabmu, ya Allah. Sebelum saya mendatangkan azab, engkau buatlah kapal. Bamengko kapal dibuat, ya Allah. Karena banjir yang akan saya datangkan lebih besar daripada di Aceh, lebih besar daripada di Sumbar, lebih besar daripada Sumatera Utara. Maka engkau harus selamat dengan umatmu di atas kapal. Jadi banjir Nabi Nuh itu, Pak, belum terjadi sesudah itu sampai sekarang. Begitu dahsyatnya. Dunia yang satu bongkah terdiri dari benua dan pulau-pulau besar dan pulau kecil. Itu akibat dihantam banjir. Dulu bulat saja satu, Pak, bumi ini. Ya kan? Ini beban mental Nabi Nuh itu. Apa kata anak dan istrinya setelah air naik? Wahai istriku, wahai anakku, kalian itu adalah sejatiku, kasih sayangku, naiklah ke atas kapal ini. Apa kata istrinya? Nuh, wa angkok kabarangke jo kapal buru wa angtu, ya kan? Apailah, ambo ndak kan naik ke kapal tu. Sekarang saya tanya ibu-ibu, boleh Bu? Andaikan di zaman kita sekarang ada Nabi, dapat jodoh ibu Nabi, gadang hati ndak? Iyo, manga Nabi, Datuk Rio selaki wak lah gadang hati.
Ya kan? Bu, suami ibu pakai stempel ya, pakai kantor. Siapa suami ibu? Alun tahu lah yo, ayah si John kalah jadi Datuk Riot. Apalagi jadi nabi. Kenapa istri Nabi Nuh tidak gembira? Karena hatinya telah tertutup. Untuk itu diadakan pengajian-pengajian seperti ini supaya hati kita terbuka menerima yang benar. Ini tujuannya sebenarnya, Pak. Ya kan? Kita lanjut Nabi Ibrahim lagi. Nabi Ibrahim itu bapak-bapak, itu berat cobaannya. Apa cobaannya? Ayahnya menyembah patung dan ayahnya yang membuat patung. Dan ayahnya itu yang merekomendasikan agar Ibrahim ini dibakar. Tuanku Raja, saya izin anak saya ini dibakar karena dia akan menukar agama kita. Dibakarlah Nabi Ibrahim itu seizin ayahnya. Apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wa sallaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Api panas atau dingin? Panas. Tapi karena Allah yang menyuruh dingin, maka api itu di kulit Nabi Ibrahim dingin. Yang terbakar tali pengikatnya, kulitnya tidak. Begitu Allah cara menyelamatkan orang yang taat. Jadi setiap kita ini jadi orang yang taatlah agar kita selamat dunia dan akhirat. Ya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu, sudah itu ada cobaan lagi oleh Nabi Ibrahim? Ada. Sudah 70 tahun lebih menikah, belum dapat anak. Iya kan? 70 tahun menikah belum dapat anak. Maka beliau termenung, ditanya oleh istrinya, "Bang, mengko manuang-manuang abang, ana mapikian, kita kan suami istri. Bagilah kesedihan abang itu dengan saya. Jangan suka bermenung sendiri." Apa kata Nabi Ibrahim? Saya menginginkan seorang putra. Sampai sekarang kita belum diberi Allah. Sedangkan saya sudah tua begini. Apa kata istrinya? Sama saja bang, saya juga sudah tua. Tapi saya lihat seorang laki-laki tua, kemudian dia beristri dengan yang muda, dia dapat anak. Sekarang saya izinkan abang untuk beristri lagi. Kalau abang malu melamar, saya yang lamarkan. Siapa itu? Anak angkat kita namanya Hajir. Bu, bisa ndak ibu seperti itu? Sudah lama menikah belum dapat anak. Nampak suami termenung-menung. Kemudian ditanya, ya kan? Dia ingin dapat anak. Karena saya sudah tua, saya sudah keropos, bukan keropos, monopos, tidak mungkin melahirkan lagi. Saya izinkan abang beristri lagi. Lai talok deh bu, itu. Tapi kalau sudah 75 tahun menikah, bukan 75 hari, 75 tahun. Menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajir. Setelah masuk kamar pengantin, beliau akan bergaul dengan istrinya. Dia baca Bismillah. Nah, kita bahas Bismillah ini agak 4. Kalau bapak naik kendaraan, Bismillahnya apa? Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Kalau akan membeli sapi korban, Bismillah juga. Ujungnya apa?
Ndak ada siko orang mendabiah korban, Pak. Bang kau ndak ada nama menjawab sih. Bismillah apa untuk menyembelih? Bismillah juga pangkalnya Pak, ujungnya apa? Hah? Bismillahi Allahu Akbar. Menyembelih ayam, menyembelih kambing, menyembelih sapi, itu bismillahnya. Bu, kalau ingin bergaul suami istri, baca bismillah juga. Apa bismillahnya? Selama ini ibu bergaul dengan suami, anu dibaca? Nggak ada. Atau mengko banyak anak narkoba gini. Banyak main lem, banyak judi online. Karena ibunya dengan ayahnya tidak membaca doa akan bergaul. Ya kan? Nah, jadi mana yang belum tahu, saya tunjukkan malam ini. Kalau ingin saya salinkan, nanti saya salinkan. Apa doa bergaul suami istri? Bismillahi Allahumma jannibni wa jannibis syaitan ala ma razaqtani. Saya sudah 5 tahun lebih tidak ada baca doa itu. Sebab itu bini tidak ada. Kalau bini tidak ada, justru saya bergaul. Sebantako ambo menunjuk antu, bukan untuk dipraktekkan. Jadi anak-anakku, pasangan muda ini, jangan syahwat naik, nafsu naik, kita langsung bergaul tanpa mengingat Allah, itu tidak baik. Baca doanya Bismillahi Allahumma jannibni wa jannibis syaitan ala ma razaqtani. Setahun sesudah itu dapatlah beliau anak dengan istri baru ini, dikasih nama Jadi apa Ismail itu? Jadi nabi juga. Ini bapak-bapak ini. Iya kan? Kemudian ibu Sarah kan sudah berumur 120 tahun. Tapi karena dia sabar mengizinkan suaminya beristri lagi, kesabarannya dibalas oleh Allah. Ketika dia berumur 120 tahun itu, Pak, wajahnya dimudahkan lagi, tubuhnya dimudahkan lagi, walau umurnya telah tua. Kemudian dia men lagi, bergaul dengan suaminya Nabi Ibrahim, dapat anak namanya Ishak. Jadi kalau kita sabar, Pak, Allah akan membalas kesabaran kita. Ya kan? Itulah cerita tentang Nabi Ibrahim. Jadi sejarah-sejarah itu kita baca, kita ulang untuk menguatkan iman kita. Sekarang kita kepada Nabi Muhammad saja lagi. Apa yang berkesan bagi kita Nabi Muhammad menjadi Rasul? Ketika beliau tiba di langit, sudah berhadapan dengan Allah, diperintahkan salat. Berapa salat itu disuruh, Pak? 50 waktu. Pak, kalau salat itu tidak dikurangi oleh Allah jumlahnya, 50 waktu kita salat. Begitu ibu-ibu berangkat kerja, belum sampai di tempat kerja, orang azan lagi. Ibu-ibu sudah berhias, ya kan? Tiba di tempat kerja, belum ada pekerjaan lagi, orang azan lagi. Kalau 50 waktu pasti itu, Pak. Tapi Allah sayang dengan kita. Hanya 5 waktu salat yang diturunkan Allah ketika Nabi Mi'raj itu. 5 waktu, Pak, waktunya beda. Malam kita lama tidur 2 rakaat subuh. Kalau berdosa kita sudah salat subuh di tempat kerja, minta ampun zuhur 4 rakaat. Berdosa pula kita antara zuhur dan asar, salat asar, minta ampun.
Kemudian minta ampun maghrib, minta ampun isya, tidur lagi. Hanya 5 waktu. Kalau 50 waktu, ibu juga tidak akan bisa tidur. Jam 1 malam salat, jam 2 malam salat, jam 3 malam salat. Tidak ada istirahat. Iya kan? Tapi bukan 5 kali. Ada lagu kasidah 5 kali sehari semalam. Kalau 5 kali sehari semalam, boleh dipasang niatnya sekali, salatnya 5 kali. Apa usallinya? Usalli fardal borongan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Adaan makmuman lillahi ta'ala. Jadi dia bukan 5 kali, tapi 5 waktu. Begitulah cintanya Allah kepada kita. Yang dibaca dalam salat itu apa? Dialog antara Nabi dengan Allah. Apa kata Nabi bersimpuh di hadapan Allah di atas langit itu? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Apa jawaban Allah? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang disuruh selamat oleh Allah? Nabinya. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Tapi terpikir oleh Nabi orang bungo, orang bangko, orang sarolangun, orang baso, orang Bukit Tinggi, orang Payakumbuh, orang Jambi, orang Palembang, orang Bengkulu. Maka Nabi menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kalau diri saja yang dipentingkannya Pak, pasti Nabi itu menjawab, salami, selamatkan saya ya Allah. Tapi tidak mau Allah, iya kan? Tidak mau Nabi. Dia ingin umatnya semua selamat. Begitu cintanya Nabi kepada kita. Walaupun kita tidak bertemu, tapi dengan jawaban Nabi itu kita semua ikut dalam koridor doa itu. Sebab apa? Assalamu alaina. Selamat kami ya Allah. Wa ala ibadillahis salihin. Dan jadi hamba-hamba yang saleh. Jadi kalau anak-anakku, ibu-ibu muda ini ingin masuk surga bersama Nabi, jadilah hamba yang saleh. Nah, sekarang masjid kita dalam pembangunan. Kita rajin salat. Apa saudara kembar salat ini? Aqimis salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra. Dirikan salat dan infakkan sebahagian. Wa mimma, bukan semuanya. Kalau semuanya, bagaimana biaya rumah tangga kita? Bagaimana biaya anak kuliah? Bagaimana biaya kita akan kenduri anak mau menikah? Jadi sebahagian. Saya yakin masjid yang dibangun ini sudah miliaran uang habis. Ini sebahagian dari rezeki bapak dan ibu yang dipercayakan kepada pengurus. Berdiri masjid sini. Kalau siap, tidak tanggung megahnya. Mau tidak menyiapkan masjid ini? Mau? Wa mimma razaqnahum. Infakkan sebagian harta kita. Walaupun tidak malam ini, pengurus mungkin ada. Ada enggak? Infak melalui rekening, Pak? Ada di sini. Jadi kalau Bapak tidak memberikan ke tangan pengurus, kalau ada rekening pengurus masjid ini, melalui rekening saja. Yang namanya infak itu Bapak Ibu, tidak saja pahala yang kita dapat, uang kita itu diganti. Saya baca kemarin, kekayaan Haritanu itu sudah 3 kali lipat biasa. Kenapa? Dia dermawan, tapi pahala tidak dapat dia, karena dia tidak menyembah Allah. Orang yang dermawan, walaupun dia tidak Islam, hartanya itu diganti oleh Allah. Apalagi orang Islam yang berinfak. Iya kan? Apa yang tidak dapat Haritanu itu,
pahala dari Allah tidak dapat. Yang kekal itu pahala. Ada menantu Nabi, sahabat beliau, namanya Ali bin Abi Thalib. Istrinya sakit. Anan kalama dia buah kurma mudo bang. Dicari di Ali buah kurma mudo ko ke pasar. Lai ada orang menjual tapi pitih pembayi ndak ada. Maka Nabi pulang lagi. Lai ada pitih bang ndak. Jual kain gua. Dijual kain bekas ke pasar Rombeng untuk beli kurma muda yang akan dirasakan lezat oleh istrinya yang sedang sakit. Berapa belinya? 1 rial. Kain itu dibeli orang juga 1 rial. Setelah buah kurma itu dibawa, dalam perjalanan ada orang tua batuk darah. Dari mulutnya keluar darah dan nanah. Baunya sangat busuk. Apa kata orang tua itu? Anak muda, tolonglah saya. Banyak orang yang lalu lalang ke sini tadi, tidak ada yang mau menolong saya karena bau saya tidak enak. Ali ini karena orang taat, Pak. Didudukkan orang tua itu, dibersihkan darah-darah yang berlepotan di mulut dan di mukanya. Apa sakit, Pak? Saya sakit paru-paru, nak. Sudah menahun. Apakah Bapak tidak pergi berobat? Saya ini sangat miskin, nak. BPJS juga belum ada. Maka saya tidak berobat. Tidak ada uang untuk berobat. Apakah Bapak sudah mendapat pertolongan lain? Hanya kamu sekarang ini. Rumah Bapak, setelah saya sakit, saya diusir oleh istri saya. Anan kalama dia pak, buah kurma mudona. Lai ada di tangan Ali. Lai cie. Istri teragak itu kain baju tadi. Maka dipotong oleh Ali. Ya Allah, istri saya masih muda, orang tua ini sudah lansia, lanjut usia, tubuhnya telah lemah. Saya akan infakkan yang sepotong ini kepadanya. Pak, makan laiko, Pak. Mudah-mudahan jadi ube dia, Pak. Dimakan oleh orang tua tadi. Setelah berproses dia dalam perut, langsung tidak ada mutahnya lagi, Bu. Bisa dia duduk. Terima kasih ya nak, jadi obat bagi saya dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anda diberkahi Allah. Pak, lai kata lo dia Pak berjalan, insyaallah nak. Ambo pulang lo yo Pak, istri ambo sakit lo di rumah. Nang kecil Ali pulanglah. Tapi supaya kuat badan apa, tinggallah korma dan sekare itu lai. Kalau kita alira tiba dia awak serupa itu lah dia gian sakare dan sakare ku untuk istri orang gaib itu minta cik lain. Ini iman yang kuat yang ditanyanya. Mungkin kalau awak, Pak, maaf ya Pak, apa lambo agi sakare istri ambo ikolo taraga. Ndak bisa lah, ndak bisa Pak, ambo Pak magiel. Tapi Ali tidak. Ya Allah, saya berikan kepada orang tua ini. Begitu dimakan oleh orang tua itu, taluk dia lari Pak. Kecil orang Piaman, cigin senyo lari deh. Nak mencari-cari ke belakang. Ya kan? Ali terkesima sambil berdoa, ya Allah, syukran ya Allah. Hanya dengan sepotong delima orang tua tadi sudah engkau sembuhkan. Tapi yang akan saya bawa pulang tidak ada lagi ya Allah. Istri saya sakit. Yang miskin itu saya ya Allah. Engkau kaya. Saya sangat yakin dengan Allah yang maha kaya ini. Allah akan membantu saya. Terseok-seok langkah Ali kau pulang. Untung saja bininya anak Rasulullah Sayyidatun Fatimah.
Kalau orang bungo lah bininya, lah ya le kain nang jua ndak ada orang bawa pulang cie. Iya kan? Tapi istrinya anak Rasulullah. Iya kan? Setelah hal itu muncul di halaman, istrinya sudah pakai jilbab panjang, mukanya sudah cerah, tidak ada bentuk orang sakit. Dia pula yang bicara dulu, bang, saya bangga punya suami seperti abang. Istri sakit, kita miskin, abang lulus dari ujian Allah. Orang tua yang batuk darah itu, bang, kata ayah saya sebentar ini, itu bukan manusia, tapi malaikat yang menguji imanmu. Dia akan lari tadi ya bang, iya, dia lari ke sini bang, manganya kemari kata Ali, membawa ube untuk ambut. Apa ubenya? Buah kurma mudut. Begitu saya makan, saya disembuhkan oleh Allah. Bang, dia punya titipan untuk abang. Apa itu? Tidak tahu saya. Dibungkus dengan sapu tangan. Di mana? Di atas meja. Apa isinya? Tidak tahu saya. Kenapa tidak dilihat? Karena tidak hak saya melihat. Katanya buat abang. Baralo jujurnya istrinya. Kok istri awak pak? Lanyo kakeh melaki awak tiba tu. Ya kan? Dia ingin tahu apa isinya. Ternyata isinya 10 buah kurma muda. Itulah balasan bagi orang yang berinfak. Yang diinfakkannya buah-buahan, tapi tepat sasaran. Orang yang sangat membutuhkan. Sekarang pertanyaan saya, masjid kita ini masih membutuhkan dana enggak? Jadi tepat sekali kalau warganya mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan. Tepat sasaran itu. Tidak akan sia-sia. Siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi, walaupun sebesar sangkak burung, akan dibangunkan oleh Allah untuknya rumah di dalam surga. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, warga di sini, kalau rezeki untuk biaya anak, untuk biaya makan, untuk biaya segalanya di rumah tangga, ya kan, sudah cukup, sebahagian infakkan ke masjid. Bapak pengurus seksi pembangunan, jangan cemas pak. Bahan bangunan ada di kedai, uang ada dalam saku jamaah, tinggal kita doakan jamaah ini. Apa doanya? Ya Allah, agar jamaah ini tetap berinfak untuk Masjid Nurul Ihsan. Ya Allah, murahkanlah rezekinya. Kalau rezekinya masih di langit, turunkanlah ya Allah. Kalau rezekinya di bumi, keluarkanlah ya Allah. Kalau dia punya sawit, banyak buahnya, mahal harganya ya Allah. Kalau dia berkedai di pasar, ramaikanlah pelanggannya ya Allah. Kalau dia punya travel umrah, banyaklah orang mendaftar untuk pergi umrah dengannya ya Allah. Kalau dia menjual makanan, durian, katan, sanok, apam, kue sarabi, ramaikan orang belanja ke kedai makanannya ya Allah. Kalau dia tidak bersuami, suaminya sudah meninggal, carikan dia jodoh ya Allah. Semuanya kalau sudah dilengkapi oleh Allah, maka rezeki akan menjadi berkah. Saya doakan bapak dan ibu yang hadir malam ini diberkahi rezekinya oleh Allah, karena ada disediakan sebahagian untuk masjid kita ini. Itulah realisasi dari salat dan infak. Sudah Sya'ban ini apa lagi Pak? Ramadan. Bulan apa itu namanya? Bulan puasa. Iya kan? Itu bertalian lagi. Kalau nanti ibu pasang niat dan bapak pasang niat, sekarang ditabungkan saja uang, nanti setelah Ramadan diinfakkan, itu lebih besar lagi dari pahala di luar
Cuma saya khawatir, siapa yang menjamin kita sekarang ini termasuk saya yang bisa hidup menjelang Ramadan? Ada enggak Bapak yang tahu kita yang duduk ini bisa hidup menjelang Ramadan? Setengah jam, sejam, semalam ini, tidak ada kita yang pasti tahu apakah kita akan hidup juga. Jadi selama uang ada, sekarang jangan dijanjikan Ramadan, sekarang keluarkan. Bisa saja besok pagi kita tidak bernapas lagi. Ya kan? Mudah-mudahan semua kita bisa berfikir yang positif itu. Itulah sebelum Ramadan datang, pertama, suami istri bermaaf-maafanlah di rumah tangga. Jadi bermaaf-maafan salah satu syarat untuk kita menyambut bulan suci dengan hati yang suci pula. Terakhir, saya yang berceramah ini. Kalau ada menurut Bapak, lidah saya bicara tadi yang menyinggung perasaan. Rasanya kalau menurut saya, yang saya sampaikan itu benar semua. Kalau kita merokok di masjid ini Pak, baru sampai membakar tadi jatuh ke lapiak. Kalau nyokannya itu busuk baunya Pak. Jadi berapapun perokoknya Bapak, jangan merokok di masjid. Pengurus masjid harus membuat papan pemberitahuan di dinding itu. Dilarang merokok di masjid. Iya kan? Di luar masjid silakan. Tapi kalau menurut Bapak yang saya sampaikan itu tidak benar, saya mohon maaf kepada jamaah Bapak dan Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan lahir dan batin untuk puasa Ramadan. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.